Terminal Raja Wali selalu tampak hidup dari kejauhan, bus berdatangan, suara klakson bersahutan, dan pedagang kaki lima menawarkan dagangannya. Namun siapapun yang memasuki terminal itu akan merasakan hawa asing yang menekan dada, seolah ada bayangan gelap yang mengawasi dari setiap sudut. Ketegangan itu bukan tanpa sebab, semua orang tahu siapa yang mengendalikan tempat itu. Nama yang disegani sekaligus ditakuti, Gatot, preman kejam yang kekuasaannya tak pernah digoyahkan selama bertahun-tahun. Setiap hari, para pedagang datang dengan rasa cemas yang sama. Mereka membuka lapak dengan tangan gemetar, bukan karena takut dagangan tak laku, tetapi karena menunggu waktu kedatangan orang-orang Gatot. Seringkali, sebelum matahari sepenuhnya terbit, sudah ada teriakan atau dentuman meja dari ujung terminal. Gatot atau anak buahnya sedang menagih uang keamanan. Padahal semua tahu, uang itu tak pernah benar-benar digunakan untuk keamanan apapun, semuanya hanya menjadi kantong bagi preman yang berkuasa. Ibu Sumarni, pedagang nasi uduk, selalu menjadi salah satu korban yang paling sering dipalak. Dengan tabungannya yang semakin menipis, ia hanya bisa berharap dagangannya cukup untuk menutup kekurangan. Namun setiap kali melihat sosok Gatot melintas, lututnya terasa lemas. Ia masih ingat bagaimana Gatot sekali waktu membanting meja dagangan seorang pedagang buah karena mencoba menawar jumlah setoran. Di sisi lain terminal, sopir-sopir bus duduk sambil menghisap rokok dengan wajah muram. Mereka saling bertukar pandang, seolah ingin membicarakan sesuatu namun tak berani mengucapkannya. Gatot tak hanya memalak pedagang, tapi juga memeras para sopir yang ingin mendapatkan izin berangkat lebih cepat. Tanpa membayar upeti, mereka harus menunggu berjam-jam, bahkan terkadang sengaja dibikin rumit agar mengerti siapa yang memegang kendali. Terminal Raja Wali dahulu dikenal sebagai tempat yang ramai dan hangat. Namun sejak Gatot menguasai seluruh aktivitas di dalamnya, terminal berubah menjadi tempat yang menguras tenaga dan mental. Para pekerja di terminal menjalani hari dengan perasaan tercekik, seolah ada tali yang menjerat leher mereka dan siap menarik kapan saja. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian membawa kantong plastik berisi minuman dingin kini tidak berani melintasi area yang sering dijadikan tempat nongkrong Gatot. Yang membuat keadaan semakin mencekam adalah ketidakpedulian Gatot terhadap siapapun. Ia bukan hanya kasar, tapi juga tak segan memberi contoh kekerasan di hadapan banyak orang. Banyak saksi masih memperingatkan pendatang baru untuk menghindari tatapan mata Gatot, karena sekali saja ia merasa tak dihormati, maka masalah besar bisa terjadi. Tidak ada hukum yang berlaku di terminal itu, kecuali hukum yang diciptakan Gatot sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari belum tinggi, namun keringat sudah mengucur dari pelipis pedagang dan para sopir. Ada ketidaknyamanan yang tak dapat dijelaskan, seakan hari itu menyimpan sesuatu yang berbeda. Mereka semua merasakan firasat buruk, Gatot tampak lebih gelisah dan temperamental sejak 2 hari terakhir. Tiap langkahnya seperti membawa badai yang menghantam siapapun yang berada terlalu dekat. Di antara semua hiruk-pikuk yang dipenuhi ketakutan, seorang pemuda duduk tenang di sudut terminal, memperbaiki sol sepatu dengan tatapan tenang. Namanya Ganden. Walau hanya tukang sol sepatu, ia satu-satunya yang tampak tidak tenggelam dalam ketakutan seperti orang-orang lainnya. Namun pada hari itu, takdir sedang berjalan perlahan menuju dirinya, dan dalam waktu singkat, hidup di terminal Raja Wali tidak akan pernah sama lagi. Di sudut terminal yang sempit dan sedikit lebih teduh, Ganden duduk di bangku kayu kecil yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Tangannya, cekatan menggerakkan benang dan jarum besar, sementara sepatu seorang penumpang ia pegang dengan hati-hati. Di tengah tekanan yang menyelimuti terminal Raja Wali, Ganden tampak seperti satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh suasana mencekam itu. Ketika orang-orang menunduk untuk menghindari tatapan Gatot, Ganden justru menatap lurus ke pekerjaannya, seolah dunia di sekitarnya tidak pernah menjadi ancaman. Namun, ketenangan Ganden bukanlah tanpa alasan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kerasnya kehidupan. Ayahnya, seorang mantan petarung yang kemudian memilih hidup damai, mengajarinya tidak hanya teknik bela diri, tetapi juga cara menjaga hati agar tidak mudah dikuasai emosi. Kekuatan tanpa kendali hanya akan membuatmu sama seperti mereka, begitu pesan ayahnya sebelum meninggal. Kata-kata itu melekat dalam diri Ganden, dan menjadi prinsip yang ia pegang hingga hari ini. Meskipun begitu, tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Ganden. Bagi para pedagang terminal, ia hanya pemuda sederhana yang selalu membantu bila ada yang kesulitan.
Ia sering terlihat membawa galon air untuk Ibu Sumarni atau membantu mendorong Bas mogok tanpa mengeluh sedikitpun. Sifatnya yang ramah membuat banyak orang menyukainya, namun pada saat yang sama, tak ada yang benar-benar tahu masa lalunya yang keras. Ketika para pedagang terminal hidup dalam ketakutan, Ganden tetap menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia tahu, kemarahan sebesar apapun hanya akan memancing kekerasan baru, dan itu bukan jalan yang ingin ia pilih. Namun ia juga tidak buta terhadap penderitaan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat bagaimana mata pedagang memerah menahan tangis setiap kali dipalak, bagaimana sopir bas menghela napas panjang sebelum membayar uang yang seharusnya mereka bawa pulang untuk keluarga. Suatu siang, ketika Ganden baru saja selesai memperbaiki sepatu seorang bapak tua, seorang pedagang mendekatinya sambil membawa kotak nasi bungkus. "Den, kamu makan ini dulu. Kamu rajin sekali dari pagi," kata si pedagang. Ganden tersenyum sopan, menerima nasi itu sambil mengucap terima kasih. Kebaikan kecil seperti itulah yang membuatnya merasa masih ada harapan untuk terminal ini, harapan yang membuatnya bertahan di tempat penuh tekanan tersebut. Namun ketenangan itu tidak dapat bertahan lama. Dari kejauhan, suara keras terdengar, disertai bentakan kasar anak buah Gatot yang sedang menagih setoran lebih awal dari biasanya. Orang-orang langsung berhenti bergerak, menunduk dan menjauh. Ganden, yang masih duduk sambil memegang sendok, hanya menoleh sekilas. Ia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda hari itu, sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat. Tak lama kemudian, dua preman muda lewat di depan lapak kecil Ganden. Mereka memandangnya dengan tatapan meremehkan, lalu berbisik sambil tertawa sinis. Ganden tidak menanggapi, tetapi ia tahu tatapan itu bukan tanpa alasan. Nama Gatot sering terdengar menyebut tentang pemuda sok suci, yang tidak pernah membayar uang keamanan. Ganden hanya berharap hari itu bukan giliran dirinya yang akan didatangi. Namun takdir sudah mulai berjalan, dan langkah-langkah berat yang semakin mendekat menyampaikan satu kenyataan, tak lama lagi, jalannya akan bersinggungan dengan penguasa terminal. Dan ketika itu terjadi, hidup di terminal Raja Wali tidak akan lagi tenang seperti sebelumnya. Di balik ketenangannya, Ganden diam-diam tahu, ia harus bersiap pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ancaman sehari-hari. Suasana terminal semakin tegang menjelang tengah hari. Anak buah Gatot mulai bergerak dari satu lapak ke lapak lain, menagih uang keamanan, dengan suara keras yang menggema di antara bis dan pedagang. Setiap kali seseorang menolak, bentakan dan ancaman langsung terdengar. Para pedagang menunduk, menggenggam uang seadanya, takut akan amukan preman yang sudah terkenal brutal itu. Terminal yang biasanya ramai dengan canda tawa kini terasa seperti panggung ketakutan. Dari sudutnya, Ganden tetap duduk, tangannya tetap cekatan memperbaiki sepatu seorang penumpang. Namun matanya tak lepas dari gerak-gerik para preman. Ia memperhatikan bagaimana Gatot dan anak buahnya memaksa para pedagang, bagaimana ketakutan membungkam suara mereka. Setiap gerakan Gatot seperti menghitung siapa yang berani menolak, dan siapa yang bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Ibu Sumarni menggigit bibirnya, menahan air mata saat Gatot melangkah melewati lapaknya. Ia hanya bisa menunduk, berharap preman itu tak melihat matanya. "Sekali lagi kamu telat bayar, dan aku tidak mau dengar alasan apapun," teriak anak buah Gatot sambil menepuk meja nasi uduk. Para pedagang lain menatap, merasa marah namun tak berani bergerak. Ketakutan mereka telah menjadi jerat yang menahan setiap keberanian. Ganden menunduk sebentar, melihat tangan pedagang lain yang gemetar memegang uang. Ia tahu bahwa setiap perlawanan kecil hanya akan berakhir dengan kekerasan. Namun hatinya menolak untuk diam selamanya. Di dalam, ada rasa panas yang mulai tumbuh, rasa marah melihat ketidakadilan yang selama ini membelenggu terminal. Tapi ia masih menahan diri, menunggu saat yang tepat. Suara Gatot yang keras tiba-tiba memotong udara panas siang itu. Uang keamanan harus masuk. Tidak ada toleransi. Anak buahnya menyisir setiap sudut terminal, memaksa siapapun menyerahkan uang. Seorang pedagang buah yang mencoba menawar sedikit jumlahnya langsung ditarik ke belakang, meja dagangannya dibanting, dan buah-buahan berhamburan ke lantai. Para saksi hanya bisa menahan napas, menunggu dengan ketakutan yang mencekam. Di sudut terminal, Ganden menatap sepasang anak buah Gatot yang mulai mendekatinya. Mereka tertawa sinis, mencoba mengintimidasi pemuda itu. "Kamu juga bayar, tukang sol. Jangan pikir bisa aman di sini," kata salah satu preman sambil menepuk bahu Ganden dengan kasar. Semua orang berhenti sejenak,
menatap pertunjukan kecil ini dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ganden menatap mereka dengan tenang, jari-jari masih menahan sepatu yang sedang diperbaiki. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan kemarahan yang ingin keluar. "Maaf, uang saya hanya cukup untuk makan sehari-hari," jawabnya pelan, tetapi tegas. Kata-katanya terdengar jelas di antara hiruk-pikuk terminal. Anak buah Gatot menatapnya dengan mata membara, seolah menilai apakah pemuda ini pantas dijadikan pelajaran. Sekilas, Gatot muncul di ujung terminal, melangkah dengan langkah berat dan tatapan dingin. Semua orang menunduk, dan waktu seolah berhenti. Ada ketegangan yang berbeda hari itu, sebuah firasat bahwa sesuatu akan terjadi yang tidak seperti biasanya. Di sudutnya, Ganden menunduk sebentar, tetapi matanya tetap menatap lurus ke arah Gatot. Terminal Raja Wali, yang selama ini menjadi panggung ketakutan, perlahan mulai menunggu sebuah perubahan besar. Hawa panas di terminal makin terasa menyengat ketika langkah berat Gatot mendekati sudut tempat Ganden bekerja. Anak buahnya menyebar di sekitar, membentuk lingkaran yang menandakan wilayah kekuasaan sang preman. Suara bis yang berhenti, pedagang yang menahan napas, semua ikut terhenti sejenak saat Gatot menatap pemuda tukang sol itu. Terminal yang biasanya bising seolah berubah menjadi panggung ketegangan yang menunggu ledakan. Ganden tetap duduk, tangannya masih memegang sepatu yang sedang diperbaiki. Ia menatap lurus ke arah Gatot, tanpa sedikit pun menundukkan kepala. Tatapan itu berbeda dari semua orang yang lain, tenang, tapi penuh keteguhan. Hatinya sudah merasakan gelombang ketegangan yang akan segera terjadi. Ia tahu, Gatot bukan preman biasa, amarahnya bisa berubah menjadi kekerasan kapan saja. Gatot berdiri tepat di depan meja Ganden, matanya menatap tajam. "Hei, pemuda, aku dengar kau tidak membayar uang keamanan. Apa maksudmu ini?" Suaranya menggema di seluruh terminal. Anak buahnya menahan tawa sinis, menunggu untuk melihat reaksi Ganden. Pedagang dan penumpang menunduk, takut menjadi saksi perlawanan yang mungkin berakhir buruk. Ganden menarik napas, kemudian menjawab dengan suara tenang namun tegas, "Maaf, Pak Gatot. Uang saya hanya cukup untuk makan dan hidup sehari-hari. Saya tidak bisa menyerahkan lebih." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi dalamnya mengandung keberanian yang luar biasa. Sebuah keheningan menandai jawaban itu, orang-orang di terminal menahan napas, sebagian tidak percaya pemuda itu berani menentang Gatot secara langsung. Gatot menatap Ganden dengan mata menyala, rasa amarahnya perlahan naik. Ia terbiasa semua orang tunduk pada kekuasaannya, namun kali ini, pemuda sederhana ini menolak dengan kepala tegak. Gatot membungkuk sedikit, menatap wajah Ganden, kemudian tertawa keras, namun tawa itu bukan tawa yang hangat, melainkan ancaman yang mengguncang udara terminal. "Kau berani menolak aku? Kau pikir kau siapa?" Anak buah Gatot mulai mengelilingi Ganden, mencoba mengintimidasi pemuda itu dengan langkah dan tubuh yang menekan. Mereka menepuk meja, mengancam, dan mendorong sedikit demi sedikit. Tapi Ganden tetap duduk, tetap tenang. Ia tidak mundur. Setiap gerakan Gatot dan anak buahnya seolah memperlihatkan ketidakberdayaan mereka di hadapan keberanian yang tidak mereka pahami. Pedagang dan penumpang terminal menatap dengan tegang. Beberapa berbisik satu sama lain, berharap pemuda itu selamat. Ada rasa kagum yang mulai muncul, meskipun takut masih mendominasi. Ganden seakan menjadi simbol kecil dari keberanian yang telah lama hilang di terminal Raja Wali, sebuah titik terang di tengah ketakutan yang menyesakkan. Gatot menghela napas panjang, menatap pemuda itu dari atas ke bawah. "Baiklah, nanti kita selesaikan ini," katanya dengan suara dingin, seolah menahan badai amarahnya. Dengan langkah berat, ia mundur sedikit, meninggalkan Ganden di sudut terminal yang kini terasa seperti pusat perhatian. Namun semua orang tahu, ini bukan akhir, ini adalah awal dari bentrokan yang akan mengubah nasib terminal Raja Wali selamanya. Setelah Gatot mundur sejenak, ketegangan di terminal masih terasa menggantung seperti awan gelap yang siap menurunkan badai. Anak buahnya tetap mengitari Ganden, menatapnya dengan campuran kebingungan dan kemarahan. Tidak seorang pun pernah melihat seseorang menolak Gatot dengan kepala tegak tanpa sedikit pun ketakutan. Terminal yang biasanya penuh teriakan dan teror kini terasa hening, menunggu reaksi pemuda itu. Seorang preman muda, tidak sabar menahan ego, menepuk meja Ganden dengan keras. "Hei, tukang sol, kau pikir bisa aman begitu saja? Kau harus bayar," teriaknya, suaranya memecah keheningan. Ganden menatapnya dengan tenang, tidak mengelak,
seolah membaca setiap niat buruk yang tersimpan di mata anak buah Gatot. Hatinya mulai merasakan bahwa hari itu tidak akan berlalu dengan damai. Gatot, yang berdiri beberapa langkah di belakang, kini menatap Ganden dengan dingin. Tatapannya bukan hanya marah, tapi juga penuh rencana. Ia membayangkan bagaimana pemuda ini akan menjadi contoh bagi semua orang yang mencoba menentangnya. Gatot mencondongkan tubuh, menggeram, "Nanti kau akan mengerti. Aku tidak suka ditentang." Anak buahnya mengangguk, menyadari bahwa sebentar lagi kekerasan akan meledak. Dengan gerakan tiba-tiba, salah satu anak buah Gatot meraih lengan Ganden untuk menariknya berdiri. Namun Ganden dengan cepat menghindar, melangkah mundur dengan lentur, menjaga keseimbangan sambil tetap tenang. Para saksi yang melihatnya menahan napas, kagum dengan kelincahan pemuda itu. Bahkan di tengah ancaman, Ganden tidak tampak panik, hanya waspada dan fokus. Seorang pedagang, yang selama ini selalu takut, menunduk lebih dalam, menyadari bahwa kekuatan Gatot tidak selalu mutlak. Beberapa orang mulai berbisik pelan, berharap keberanian Ganden bisa menjadi awal perubahan. Namun sebagian besar tetap diam, takut akan kemarahan preman. Hawa terminal terasa semakin panas, seakan semua mata tertuju pada pemuda yang menolak tunduk itu. Ganden menarik napas panjang, merasakan setiap detik ketegangan membakar udara di sekitarnya. Ia tahu, jika ia bergerak salah sedikit saja, badai kekerasan Gatot bisa langsung meledak. Namun di dalam hatinya, ada tekad yang tidak bisa diabaikan, ketidakadilan tidak boleh menang, dan ia tidak akan membiarkan ketakutan merajai terminal selamanya. Sementara itu, Gatot menatap dari jauh, matanya berkilat, memancarkan amarah yang perlahan berubah menjadi obsesi. Pemuda itu, hanya dengan ketenangannya, telah menantang seluruh kekuasaan Gatot di terminal. Anak buahnya menunggu perintah, cemas akan ledakan yang akan terjadi, tetapi juga sedikit ragu melihat ketenangan Ganden yang tak tergoyahkan. Akhirnya, Gatot melangkah maju, menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah uang, tapi harga wibawanya sebagai penguasa terminal. Suasana terminal mendadak hening total. Semua orang menahan napas, merasakan bahwa ancaman pertama itu bukan hanya soal uang, tapi awal dari pertarungan yang akan menentukan nasib terminal Raja Wali. Ganden menatap Gatot, dan mata mereka bertemu, dua kekuatan yang akan segera bertabrakan. Keheningan yang mencekam di terminal membuat setiap langkah terdengar jelas, bahkan desahan angin pun seperti berbisik di telinga para pedagang. Setelah Gatot melangkah mendekat, warga terminal mulai saling melirik, mata mereka penuh ketakutan sekaligus rasa ingin tahu. Di sela-sela tatapan cemas itu, muncul bisikan-bisikan kecil yang bergerak dari satu pedagang ke pedagang lain, menyalakan bara ketegangan yang tak terlihat. Pemuda itu, berani sekali menolak Gatot, bisik seorang pedagang buah sambil menunduk. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup bagi pedagang di sekitarnya untuk menahan napas dan menyimpan rasa kagum yang perlahan muncul. Mereka belum pernah melihat siapapun menghadapi Gatot dengan kepala tegak tanpa menunjukkan sedikit pun ketakutan. Bisikan itu menyebar seperti api, namun ketakutan tetap menguasai sebagian besar warga. Seorang sopir bas tua, yang biasanya diam dan pasrah, menunduk sambil menggenggam setir busnya. "Kalau pemuda itu celaka, kita juga ikut kena getahnya," gumamnya lirih, matanya menatap Ganden dari jauh. Di sisi lain, beberapa pedagang muda menatap dengan mata berbinar, berharap keberanian Ganden bisa menjadi simbol perubahan. Mereka mulai membayangkan terminal tanpa ketakutan, meski rasa takut itu masih mendominasi hati mereka. Ganden sendiri tetap fokus pada pekerjaannya, namun ia merasakan tatapan semua orang. Ia tahu, keberaniannya telah mengubah dinamika terminal secara halus. Setiap bisikan, setiap tatapan penuh harap, menambah beban tanggung jawab yang ia rasakan. Hari itu bukan lagi sekadar pertarungan uang keamanan, tapi juga pertarungan simbol, antara ketakutan yang telah lama menindas dan keberanian yang muncul tiba-tiba. Di sisi lain, anak buah Gatot mulai merasa tidak nyaman. Mereka terbiasa menindas orang-orang yang tunduk tanpa perlawanan. Namun pemuda di sudut terminal ini menolak tunduk dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Beberapa di antara mereka menatap Gatot dengan cemas, sadar bahwa pemimpin mereka mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Bahkan Gatot, yang biasanya tak tergoyahkan, menimbulkan rasa tegang di hati anak buahnya sendiri. Bisikan-bisikan warga terminal semakin keras, walau tetap rahasia. "Kalau dia bisa melawan Gatot, mungkin terminal ini bisa bebas," kata seorang pedagang tua, hampir menahan tangis.
Di sudut terminal, Ganden menyadari perubahan kecil ini. Ia tidak mencari pujian, tetapi melihat harapan kecil di mata orang-orang membuatnya semakin sadar bahwa tindakannya memiliki konsekuensi jauh lebih besar daripada sekadar menolak membayar uang keamanan. Gatot melangkah beberapa langkah, mendengar bisikan-bisikan yang tersebar di terminal. Amarahnya memuncak, tetapi juga muncul rasa was-was yang sebelumnya jarang ia rasakan. Ia tahu bahwa pemuda ini bukan sekadar tukang sol sepatu biasa. Keberanian yang ditunjukkan Ganden telah menantang otoritas Gatot, dan di dalam hati preman itu muncul ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, warga terminal menahan napas, menunggu ledakan yang tak bisa dihindari. Mereka merasakan bahwa titik balik terminal telah tiba, bahwa hari itu, di tengah hiruk-pikuk dan ketakutan, sebuah kekuatan baru mulai muncul. Ganden, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, perlahan menjadi pusat perhatian. Terminal Raja Wali, yang selama bertahun-tahun hidup di bawah teror Gatot, kini menyaksikan awal perubahan yang tak dapat dihindari. Di tengah ketegangan yang menyelimuti terminal, beberapa pedagang mulai berbicara pelan satu sama lain tentang pemuda yang menentang Gatot itu. Mereka bertanya-tanya, dari mana datangnya keberanian luar biasa yang ditunjukkan Ganden. Seorang pedagang tua akhirnya membuka rahasia yang tak banyak diketahui. Ganden bukan sekadar tukang sol sepatu biasa. Ia pernah belajar bela diri dari ayahnya, seorang mantan pendekar kampung yang terkenal dengan keteguhan dan tekniknya yang sempurna. Pedagang tua itu menceritakan bagaimana ayah Ganden, meski sudah meninggal, selalu menekankan prinsip bahwa kekuatan harus digunakan dengan bijak. "Kau jangan mau seperti preman itu," kata ayahnya kepada Ganden saat masih kecil, "kekuatan tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran." Kata-kata itu melekat di hati Ganden sejak dulu, membentuk dasar keberaniannya yang kini mulai terlihat di hadapan Gatot. Warga terminal, yang mendengar cerita itu, mulai memahami mengapa Ganden tidak tampak takut. Mereka melihat bagaimana pemuda itu bergerak tenang di tengah ancaman, bagaimana matanya menatap Gatot tanpa sedikit pun rasa gentar. Kini, rasa kagum mulai mencampur rasa takut yang mereka rasakan. Di mata mereka, Ganden bukan sekadar tukang sol sepatu, ia adalah simbol dari keteguhan dan keberanian yang selama ini hilang dari terminal Raja Wali. Namun Ganden sendiri tidak membicarakan masa lalunya. Ia tetap diam, fokus pada pekerjaannya, seolah dunia di sekitarnya tidak menyadari konflik yang akan segera meledak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa menyimpan rahasia ini adalah cara untuk melindungi diri dan orang-orang di terminal. Jika Gatot tahu tentang latar belakangnya, itu bisa menjadi alasan bagi preman itu untuk bertindak lebih brutal. Di sisi lain, Gatot mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Ia mendengar bisikan-bisikan tentang siapa Ganden sebenarnya, dan sesuatu dalam dirinya tergerak. Tidak ada banyak orang yang bisa menahan amarah dan tetap berdiri tegak di hadapannya. Pemikiran itu membuat Gatot semakin geram, tetapi juga menimbulkan rasa was-was yang sebelumnya jarang ia rasakan. Untuk pertama kalinya, ia merasa lawan yang dihadapinya bukan sekadar pemuda biasa. Anak buah Gatot menatap pemuda itu dengan cemas, mulai meragukan kemampuan mereka sendiri. Mereka terbiasa menindas orang-orang yang tunduk, tapi Ganden menolak tunduk dengan ketenangan yang luar biasa. Sebagian dari mereka mulai mempertanyakan loyalitas mereka terhadap Gatot, takut bahwa pertarungan yang akan datang bisa berakhir lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, Ganden menunduk sebentar, merasakan getaran ketegangan yang semakin memuncak. Ia tahu bahwa hari ini bukan sekadar ujian keberanian, tetapi juga ujian moral dan strategi. Semua yang terjadi di terminal, ketakutan, bisikan warga, dan ancaman Gatot, telah mengarah pada satu titik, bentrokan yang akan menentukan nasib terminal Raja Wali. Di sudut terminal, pedagang, sopir, dan penumpang menahan napas, sadar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka melihat Ganden bukan lagi sebagai pemuda biasa, tapi sebagai simbol harapan yang muncul di tengah teror Gatot. Dan bagi Ganden, rahasia masa lalunya hanya memperkuat tekadnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi kekuasaan Gatot secara langsung. Pagi yang panas di terminal Raja Wali terasa semakin menekan ketika anak buah Gatot kembali mendekati Ganden. Kali ini, mereka tidak datang dengan kata-kata saja, tetapi dengan langkah tegas dan tatapan mengintimidasi. Semua orang menunduk, menyadari bahwa pertarungan kecil akan segera terjadi.
Pedagang menahan napas, sopir bus berhenti sejenak, dan penumpang menunduk di sudut, takut menjadi saksi kekerasan yang mungkin tak terelakkan. "Bayar sekarang, atau kau akan menyesal," teriak salah satu preman muda sambil meraih lengan Ganden. Suaranya nyaring, menggema di antara bis dan kios pedagang. Ganden tetap duduk, tangan tetap memegang sepatu yang sedang diperbaiki, matanya menatap lurus, dan wajahnya tetap tenang. Semua orang menyadari bahwa pemuda itu berbeda dari yang lain, keberanian dan ketenangannya menimbulkan rasa kagum sekaligus cemas. Preman itu mendorong sedikit meja tempat Ganden bekerja, membuat peralatan sol sepatu berjatuhan. Sebagian pedagang menutup mata, sebagian lainnya menahan napas, takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ganden menunduk sebentar, kemudian mengangkat tangannya untuk merapikan kembali sepatu yang terjatuh. Ia menghindari kontak fisik, namun ketegangan yang ia pancarkan seolah mengatakan bahwa ia siap menghadapi apapun. Anak buah Gatot mulai frustrasi. Mereka terbiasa melihat orang tunduk pada ancaman, tapi pemuda ini menolak tunduk dengan cara yang tenang namun tegas. Seorang preman muda menepuk bahu Ganden dengan kasar, berharap memancing kemarahan atau ketakutan, namun Ganden hanya menatapnya, tanpa kata, tanpa gerakan berlebihan. Kekakuan yang sederhana itu membuat beberapa anak buah Gatot mulai ragu. Gatot, yang berdiri beberapa langkah di belakang, menatap adegan itu dengan mata menyala. Amarahnya memuncak, dan rasa terkejut mulai muncul di hatinya. Tidak seorang pun, bahkan anak buahnya sendiri, pernah melihat seseorang menentangnya dengan kepala tegak. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda pada pemuda ini, sesuatu yang membuatnya sulit mengendalikan situasi. Seorang pedagang tua berbisik kepada rekannya, "Lihat itu, dia tidak takut. Mungkin pemuda ini akan mengubah segalanya." Bisikan itu menyebar perlahan, menimbulkan percikan harapan di hati beberapa pedagang, meski rasa takut tetap mendominasi. Mereka menyadari bahwa Ganden bukan sekadar pemuda biasa, keberaniannya telah menguji kekuasaan Gatot untuk pertama kalinya. Ganden menarik napas panjang, menahan kemarahan yang muncul dalam dirinya. Ia tahu, jika ia bereaksi terlalu cepat atau terlalu keras, ini bisa menjadi alasan Gatot untuk menghancurkannya. Namun ia juga sadar, diamnya tidak bisa berlangsung selamanya. Hari itu, ketegangan di terminal telah mencapai titik puncak, dan setiap detik terasa seperti persiapan untuk ledakan yang tak terhindarkan. Gatot menggeram, mengangkat kepalanya dan menatap Ganden dari atas ke bawah. "Nanti kau akan menyesal menolak aku," katanya dingin, suara yang memecah keheningan terminal. Anak buahnya menegangkan tubuh, menunggu perintah, sementara warga terminal menahan napas, sadar bahwa titik balik telah tiba. Dan di sudut terminal itu, Ganden tetap duduk, matanya menatap Gatot, siap menghadapi badai yang sebentar lagi akan meledak. Suasana di terminal Raja Wali semakin panas. Anak buah Gatot semakin agresif, mendorong meja dan mengancam pemuda yang duduk di sudut itu. Setiap langkah mereka memunculkan ketegangan, membuat pedagang menahan napas dan penumpang menunduk, takut menjadi saksi kekerasan yang mungkin meledak kapan saja. Terminal yang biasanya ramai kini terasa seperti arena pertarungan yang tegang dan penuh risiko. Ganden tetap tenang, menunduk sebentar untuk merapikan sepatu yang terjatuh. Ia tahu, menghadapi kekerasan dengan sembarangan hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hatinya, ia menimbang setiap langkah, mencoba menghindari konfrontasi fisik jika memungkinkan. Namun, ia juga sadar bahwa anak buah Gatot tidak akan berhenti sampai mendapatkan uangnya. Salah satu preman mencoba menarik lengan Ganden untuk memaksa berdiri, berharap pemuda itu akan panik dan menyerah. Namun Ganden dengan gesit menghindar, menahan diri dari melakukan serangan balik. Gerakannya cepat tapi terkendali, menegaskan bahwa ia bukan orang yang mudah dipecah konsentrasinya. Para saksi menahan napas, terkesima oleh ketenangan pemuda itu di tengah tekanan yang begitu besar. Pedagang dan sopir yang menonton dari jauh mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, ketakutan menguasai semua orang, tetapi Ganden tetap tegak dalam kesunyian dan ketenangan. Beberapa pedagang saling menatap, menyadari bahwa mungkin pemuda ini bisa menjadi titik awal perubahan di terminal yang telah lama dikuasai teror Gatot. Anak buah Gatot menjadi frustrasi. Mereka terbiasa menakut-nakuti orang yang pasrah, tetapi Ganden menolak tunduk. Frustrasi itu memuncak dalam gerakan-gerakan kasar dan ancaman verbal yang semakin keras. Namun Ganden tidak terpancing. Ia hanya mundur satu langkah demi satu langkah,
menjaga jarak, sambil tetap memantau gerak-gerik lawan. Gatot, yang menatap dari jarak beberapa meter, semakin geram. Ia melihat anak buahnya kesulitan mengendalikan situasi, dan rasa percaya dirinya mulai terguncang. Ia tidak pernah membayangkan seorang pemuda sederhana bisa tetap tenang di hadapannya. Dalam hatinya muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan, ketakutan akan kehilangan kendali atas terminal. Di sudut terminal, beberapa pedagang berbisik, "Lihat, dia tidak takut. Mungkin inilah yang kita tunggu selama ini." Harapan mulai muncul di antara ketakutan yang lama menghimpit mereka. Mereka menatap Ganden sebagai simbol keberanian yang jarang terlihat, dan terminal yang sebelumnya dikuasai oleh teror Gatot kini mulai merasakan percikan perubahan. Ganden menunduk sebentar, menarik napas panjang, dan bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih besar. Ia tahu bahwa menghindar hanya sementara, bentrokan pasti akan datang. Namun untuk saat ini, ketenangan dan strategi adalah senjatanya. Di tengah panasnya siang itu, terminal menahan napas, menunggu langkah selanjutnya dalam konflik yang akan segera menentukan nasib terminal Raja Wali. Matahari siang membakar terminal Raja Wali, tapi panasnya terasa kalah dibandingkan ketegangan yang menggantung di udara. Gatot melangkah kembali, kali ini tanpa anak buahnya yang mengelilingi Ganden. Langkahnya berat, penuh amarah, dan tatapannya menusuk lurus ke arah pemuda yang menolak tunduk itu. Terminal yang biasanya ramai dengan suara klakson dan pedagang kini hening, seakan semua orang menahan napas menunggu ledakan yang tak terelakkan. Ganden tetap duduk di kursi reyotnya, tangan masih memegang sepatu yang sedang diperbaiki. Ia menatap Gatot dengan mata tenang, menahan setiap gejolak yang muncul dalam hatinya. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada gerakan provokatif, hanya ketenangan yang menantang amarah sang penguasa terminal. Keheningan itu membuat beberapa pedagang menelan ludah, menyadari bahwa momen ini akan menentukan segalanya. Gatot menghentikan langkah beberapa meter dari Ganden, menatap pemuda itu dari atas ke bawah. "Aku sudah bilang, jangan bermain-main denganku," teriaknya, suaranya menggema dan membuat semua orang terhenti sejenak. Anak buahnya yang sebelumnya mengelilingi Ganden kini berdiri di belakangnya, menunggu perintah untuk bertindak. Pedagang dan sopir menunduk, takut menjadi korban amarah Gatot. Ganden mengangkat kepala perlahan, menatap Gatot lurus ke mata. "Aku tidak ingin masalah, Gatot. Tapi aku tidak akan menyerahkan uangku," jawabnya tenang, suara yang terdengar jelas di tengah keheningan terminal. Kata-kata itu sederhana, tapi berani, membuat beberapa pedagang terdiam kagum. Mereka menyadari bahwa pemuda ini berbeda dari semua orang yang pernah mereka lihat. Gatot mengerutkan alis, merasa harga dirinya diganggu. Ia terbiasa semua orang menunduk, tetapi pemuda ini berdiri tegak, menatapnya tanpa rasa takut. Amarah Gatot memuncak, dan udara di sekitarnya terasa semakin panas. Ia mengepalkan tangan, bersiap melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan, menghadapi seseorang yang benar-benar menentangnya secara langsung. Anak buah Gatot menatap pemuda itu dengan cemas. Mereka terbiasa melihat ketakutan di mata orang-orang, tetapi kali ini ketenangan Ganden membuat mereka ragu. Bahkan beberapa di antaranya mulai bertanya-tanya apakah mereka masih bisa mengendalikan situasi jika pertarungan pecah. Terminal terasa tegang, seolah semua orang menahan napas menunggu momen yang menentukan. Gatot melangkah maju sedikit, menatap Ganden dengan dingin. "Kau akan tahu apa artinya menentangku," teriaknya, suaranya penuh ancaman. Ganden tidak bergerak, hanya menatap lurus, menjaga ketenangannya. Mata mereka bertemu, dua kekuatan yang berbeda tapi sama-sama kuat, dan seluruh terminal menahan napas, menyadari bahwa konflik besar akan segera dimulai. Di sudut terminal, pedagang dan sopir menunduk, sebagian menutup mata, sebagian menahan napas, tapi semua merasakan satu hal yang sama, hari ini adalah awal dari perubahan yang tak bisa dihindari. Dan di kursi reyot itu, Ganden tetap duduk, tenang tapi siap menghadapi badai yang datang. Terminal Raja Wali, yang selama bertahun-tahun hidup dalam teror, kini berada di ambang peristiwa yang akan mengubah segalanya. Gatot, yang sudah terlalu lama terbiasa ditakuti, akhirnya mengambil langkah nekat. Dengan amarah yang membara, ia mengayunkan pukulan pertama ke arah Ganden. Udara di sekitar terasa tegang, dan dentuman pukulan memecah keheningan terminal. Para pedagang menahan napas, beberapa menutup mata, takut menyaksikan bencana yang akan datang. Terminal Raja Wali seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasibnya. Ganden menunduk sebentar,
menghindar dengan gerakan lentur yang mengejutkan. Setiap gerakan Gatot yang kasar berhasil diantisipasi dengan presisi. Tanpa terlihat panik, Ganden membalas dengan pukulan sederhana tapi efektif, membuat Gatot terhuyung beberapa langkah ke belakang. Anak buah Gatot terdiam sejenak, tidak percaya bahwa pemuda ini mampu menahan serangan sang penguasa terminal. Suara teriakan dan desisan amarah Gatot menggema di seluruh terminal. Ia mulai menyadari bahwa pemuda di depannya bukan sekadar tukang sol sepatu biasa. Anak buahnya mencoba maju, tetapi Gatot menghentikan mereka dengan isyarat tangan. "Biarkan aku," geramnya. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang siapa yang masih memegang kendali. Tapi semakin lama pertarungan berlangsung, ia mulai kehilangan keseimbangan emosional. Ganden bergerak dengan ritme yang tenang tapi mematikan. Setiap gerakan terlihat sederhana, tetapi tepat mengenai titik lemah Gatot. Ia tidak menyerang dengan brutal, setiap pukulan dan tendangan diarahkan untuk menahan dan mengimbangi kekuatan lawan. Pedagang yang menonton menahan napas, terkesima melihat teknik pemuda itu, yang penuh ketenangan di tengah badai kemarahan Gatot. Gatot mulai kehabisan tenaga, wajahnya merah dan napasnya tersengal. Ia menatap Ganden dengan mata yang penuh amarah dan kebingungan. Tidak ada yang pernah menahan pukulannya dengan tenang, apalagi membalas dengan efektif. Hati Gatot mulai dipenuhi rasa takut yang sebelumnya asing baginya, ketakutan kehilangan kendali atas terminal yang selama ini ia kuasai. Anak buah Gatot mulai mundur sedikit, bingung dengan kemampuan pemuda itu. Mereka terbiasa melihat ketakutan di mata orang, tapi Ganden menolak tunduk dengan ketenangan yang luar biasa. Beberapa pedagang mulai menepuk tangan pelan, memberikan semangat diam-diam, meski takut tetap menempel di hati mereka. Terminal terasa hidup dengan energi baru yang tak terlihat sebelumnya. Gatot mencoba serangan terakhirnya dengan tendangan keras, tetapi Ganden menangkis dengan gerakan gesit yang sempurna. Tubuh Gatot terpental ke samping, dan untuk pertama kalinya, terminal menyaksikan penguasa mereka terhuyung-huyung di hadapan seorang pemuda sederhana. Semua orang terdiam, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu fisik, ini adalah simbol bahwa kekuasaan Gatot bisa digoyahkan. Ganden menatap Gatot, napasnya tetap teratur, matanya tidak lepas dari lawan. Ia tahu pertarungan belum selesai, tapi momentum kini berada di pihaknya. Pedagang, sopir, dan penumpang terminal menahan napas, menyadari bahwa hari ini, terminal Raja Wali mungkin akan bebas dari teror yang telah lama menindas mereka. Dan di tengah sorak hati yang tertahan, pertarungan sengit yang akan menentukan nasib terminal terus berlanjut. Tubuh Gatot terhuyung ke belakang, napasnya tersengal-sengal, dan matanya mulai memerah oleh amarah sekaligus kelelahan. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya, apalagi menahannya. Namun sekarang, di depan mata semua orang di terminal Raja Wali, pemuda sederhana itu berdiri tegap, tenang, dan fokus. Gatot mulai merasakan ketidaknyamanan yang sebelumnya asing baginya, rasa terpojok yang belum pernah ia alami. Anak buah Gatot mencoba maju untuk menolong, tetapi Gatot menghentikan mereka dengan isyarat tangan yang penuh kemarahan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih penguasa di terminal ini, bahwa hanya dirinya yang menentukan siapa yang menang. Namun setiap gerakan Gatot kini terasa lambat dan terbuka, akibat tenaga yang terkuras dan strategi lawan yang terencana. Ganden memanfaatkan setiap celah dengan gerakan yang presisi, menahan dan menekan tanpa terlihat agresif berlebihan. Pedagang dan sopir terminal menatap dengan mata membesar. Mereka belum pernah menyaksikan penguasa terminal terpojok di hadapan seorang pemuda. Ada rasa kagum yang bercampur takut, tapi juga ada secercah harapan. Harapan bahwa setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, mungkin terminal mereka bisa bebas dari teror Gatot. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, tetapi tetap hati-hati, seperti arus listrik yang menyebar perlahan. Gatot mencoba memukul lagi, kali ini dengan tenaga yang tersisa, namun Ganden menghindar dengan lentur dan menangkis pukulan itu. Setiap kali Gatot menyerang, Ganden selalu siap dengan gerakan yang tepat, menjaga jarak dan posisi. Pemuda itu tidak menyerang terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Gatot kehilangan keseimbangan dan kewibawaan. Terminal yang selama ini sunyi penuh ketakutan kini terasa hidup oleh energi pertarungan yang menegangkan. Anak buah Gatot mulai ragu. Mereka terbiasa menyaksikan orang-orang tunduk tanpa perlawanan, tetapi Ganden menolak tunduk dengan cara yang tenang dan terukur. Beberapa dari mereka menatap Gatot dengan cemas, menyadari bahwa pertarungan ini bisa berakhir dengan kehancuran bagi sang penguasa terminal.
Ketidakpastian mulai merayap ke hati mereka, dan rasa takut yang selama ini memanifestasi pada pedagang kini mulai mengintai preman itu sendiri. Gatot mengerang dan menunduk sejenak, mencoba menahan sakit dan mengatur napas. Matanya menyapu terminal, melihat pedagang dan sopir menonton dengan campuran rasa takut dan harapan. Ia merasa dunia yang selama ini dikuasainya mulai bergeser di hadapannya. Dan di saat itulah, ia menyadari satu hal yang menakutkan, pemuda ini tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga ketenangan dan strategi yang membuatnya sulit dikalahkan. Ganden menatap Gatot, napasnya tetap teratur, gerakannya lincah dan penuh kendali. Ia tahu momen ini adalah kesempatan untuk menekan lawan tanpa perlu bertindak gegabah. Setiap gerakan Gatot kini dapat dimanfaatkan, dan pemuda itu mulai merasakan bahwa kemenangan perlahan berada dalam genggamannya. Para pedagang yang menonton mulai saling menatap, merasakan energi baru yang muncul, energi keberanian yang mampu menantang ketakutan bertahun-tahun. Gatot terdiam sejenak, tubuhnya terhuyung, dan pandangannya mulai gelap oleh kemarahan dan kelelahan. Untuk pertama kalinya, terminal yang selama ini menjadi panggung kekuasaannya terlihat rapuh. Semua orang menahan napas, sadar bahwa titik balik telah tiba. Ganden, dengan ketenangan dan fokusnya, kini telah menempatkan Gatot di posisi yang tidak pernah ia bayangkan, terpojok, kelelahan, dan menghadapi kemungkinan kalah di hadapan semua orang yang selama ini hidup di bawah terornya. Gatot menghela napas panjang, wajahnya merah oleh amarah dan kelelahan. Ia menatap Ganden yang masih duduk tenang, matanya penuh keteguhan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidakberdayaan yang asing baginya. Tapi sifatnya yang keras kepala membuatnya menolak menyerah. Dengan gerakan tiba-tiba, Gatot melancarkan serangan balasan, pukulan dan tendangan liar yang mencoba mengimbangi posisi yang kini membuatnya terpojok. Ganden menghindar dengan gesit, setiap gerakan menyesuaikan dengan kekuatan lawan. Ia tidak menyerang secara brutal, tapi cukup untuk mempertahankan keseimbangan dan memanfaatkan momentum Gatot yang mulai kehilangan kendali. Terminal terasa sunyi sejenak. Semua orang menahan napas menunggu siapa yang akan mengambil inisiatif. Bahkan anak buah Gatot menatap dengan ragu, tidak percaya bahwa pemuda itu mampu menahan serangan sang penguasa terminal. Salah satu pukulan Gatot mengenai meja kayu Ganden, membuat alat-alat sol sepatu berjatuhan. Tapi Ganden tetap fokus, dengan cepat merapikan sepatu dan mengalihkan perhatian Gatot. Gerakan itu terlihat sederhana, namun setiap langkahnya penuh strategi. Pedagang dan sopir menatap terpukau, merasakan energi keberanian yang muncul dari pemuda itu. Suasana terminal berubah, dari ketakutan menjadi tegang penuh harapan. Gatot merasa semakin frustrasi. Ia terbiasa semua orang tunduk pada kekuasaannya, tapi pemuda ini tidak hanya menahan serangannya, bahkan kadang menekan Gatot dengan gerakan balik yang terukur. Amarahnya memuncak, tapi energi mulai terkuras. Setiap serangan sekarang membutuhkan lebih banyak tenaga, sementara lawan tetap tenang dan terkendali. Ganden menatap Gatot dengan mata dingin tapi penuh fokus. Ia tahu bahwa lawan mulai kelelahan, dan ini adalah waktu untuk menahan dan memperkuat posisi. Setiap gerakan Gatot kini bisa dimanfaatkan untuk membuatnya kehilangan keseimbangan, dan pemuda itu terus membaca gerakannya dengan presisi. Terminal yang sebelumnya penuh ketakutan kini terasa hidup dengan energi pertarungan yang menegangkan. Anak buah Gatot mulai bergerak mundur sedikit. Ragu untuk ikut campur, mereka terbiasa menindas orang yang takut, tapi Ganden menolak tunduk dengan ketenangan yang luar biasa. Pedagang yang menyaksikan dari jauh mulai saling berpandangan, menyadari bahwa pertarungan ini bisa menjadi titik balik. Mereka mulai menaruh harapan pada keberanian pemuda itu. Gatot mencoba mengumpulkan tenaga untuk serangan terakhirnya, menggeram keras dan melancarkan tendangan yang diharapkan bisa menundukkan lawan. Namun Ganden dengan cepat menangkis dan menggeser posisi, membuat Gatot kehilangan keseimbangan sejenak. Rasa frustrasi dan takut mulai merayap di tubuh Gatot, hal yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Di tengah terminal yang hening, semua mata tertuju pada pertarungan itu. Ganden tetap tenang, napasnya teratur, sementara Gatot mulai goyah. Anak buah, pedagang, dan sopir menahan napas, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu fisik, ini adalah awal dari kebebasan terminal Raja Wali. Dan di mata Ganden, kemenangan perlahan mulai terlihat di depan mata, sementara Gatot masih berjuang mempertahankan wibawanya yang mulai rapuh. Gatot terhuyung, napasnya tersengal, wajahnya merah padam. Ia merasakan kelelahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Setiap serangan yang dilancarkan Ganden menahan kekuatannya, membuatnya semakin frustrasi. Terminal yang selama bertahun-tahun menjadi panggung kekuasaannya kini berubah menjadi arena yang menakutkan bagi dirinya sendiri. Anak buahnya menatap dengan cemas, sadar bahwa pertarungan ini mungkin akan berakhir buruk bagi sang penguasa. Ganden tetap tenang, matanya menatap lurus ke arah Gatot. Setiap gerakan yang ia lakukan terlihat sederhana, namun penuh strategi. Ia menahan dan menyeimbangkan serangan Gatot, memanfaatkan setiap celah tanpa terburu-buru. Pedagang dan sopir menonton dengan tegang, menyadari bahwa pemuda ini bukan sekadar tukang sol sepatu biasa. Ia adalah simbol keberanian yang muncul di tengah ketakutan yang telah lama menghimpit terminal Raja Wali. Gatot menggertakkan giginya, mencoba mengumpulkan tenaga terakhirnya. Ia mengayunkan pukulan besar, berusaha menundukkan lawan yang selama ini menentangnya dengan kepala tegak. Namun Ganden menangkis dengan gesit, membuat Gatot kehilangan keseimbangan dan tersandung sedikit. Anak buahnya menahan napas, tidak percaya bahwa pemuda ini mampu mengimbangi kekuatan sang penguasa terminal. Terminal terasa hening, hanya terdengar suara napas dan gerakan kaki yang cepat. Para pedagang mulai menepuk tangan pelan, memberikan semangat diam-diam kepada Ganden. Mereka merasakan energi baru yang muncul, keberanian yang telah lama hilang. Bahkan beberapa sopir bus menepuk setir mereka, seolah ingin ikut memberi dukungan, meski takut tetap menghantui hati mereka. Gatot mencoba serangan berikutnya dengan tendangan cepat, tapi Ganden dengan cepat menangkis dan menggeser posisi. Setiap gerakan Gatot kini dimanfaatkan oleh pemuda itu untuk menekan dan melelahkan lawan. Ketegangan terminal semakin terasa, dan semua orang menahan napas, sadar bahwa titik balik pertarungan telah tiba. Anak buah Gatot mulai mundur, bingung dan takut. Mereka terbiasa melihat orang-orang tunduk pada kekuasaan Gatot, tapi Ganden menolak tunduk dengan ketenangan yang luar biasa. Pedagang dan penumpang terminal mulai menatap dengan harapan, menyadari bahwa pemuda ini mungkin akan mengubah nasib terminal mereka selamanya. Gatot terdiam sejenak, tubuhnya gemetar karena lelah dan marah. Ia menatap Ganden dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Tidak pernah dalam hidupnya ia menghadapi lawan yang mampu menahan setiap pukulannya dengan tenang. Rasa frustrasi dan takut mulai merayap di tubuhnya, mengguncang wibawa yang selama ini ia bangun. Di sudut terminal, Ganden menatap Gatot, tetap tenang dan fokus. Ia tahu bahwa momen ini adalah titik balik yang menentukan. Terminal Raja Wali yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan kini menyaksikan perubahan yang tak terelakkan. Dan di mata semua orang, keberanian pemuda itu mulai menandai akhir dari kekuasaan Gatot yang menindas. Gatot kini terhuyung di tengah terminal, napasnya tersengal dan keringat mengalir deras dari wajahnya. Setiap gerakan yang dilancarkan Ganden terasa menghentak, menahan kekuatan dan meredam amarah sang penguasa terminal. Anak buahnya mulai mundur perlahan, ragu untuk ikut campur. Terminal Raja Wali yang selama ini menjadi wilayahnya kini terasa asing, penuh ketegangan dan kekhawatiran. Ganden menatap Gatot dengan mata dingin, napasnya teratur, gerakannya tetap lentur dan terkontrol. Ia tahu momen ini adalah puncak dari semua persiapan dan keberanian yang ia kumpulkan selama ini. Dengan satu gerakan cepat namun presisi, ia berhasil menjatuhkan Gatot ke tanah, membuat penguasa terminal itu kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Keheningan menyelimuti terminal sejenak, hanya terdengar desahan napas dan gemerisik pedagang yang menahan napas. Anak buah Gatot berteriak dan mencoba membantu, namun Gatot menolak, menunjuk mereka agar tetap mundur. Amarahnya memuncak, tetapi tubuhnya tak lagi mampu menahan serangan demi serangan yang diarahkan Ganden. Setiap gerakan pemuda itu bukan hanya fisik, tapi simbol keberanian yang menaklukkan ketakutan lama. Pedagang dan sopir menatap dengan mata membesar, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kejatuhan seorang tiran. Gatot mencoba bangkit, menggertakkan giginya, dan melancarkan pukulan terakhir. Namun Ganden dengan tenang menangkis dan menahan pukulan itu dengan keseimbangan sempurna. Satu pukulan balik yang diarahkan Ganden mengenai Gatot tepat di dada, membuat tubuhnya jatuh terduduk, napas tersengal dan matanya mulai memudar oleh kelelahan dan rasa takut yang baru pertama kali ia rasakan. Pedagang yang menyaksikan mulai bersorak pelan, menahan rasa lega yang tak terkendali. Terminal Raja Wali yang selama ini hidup dalam ketakutan kini merasakan angin perubahan. Anak buah Gatot terdiam, sebagian menunduk, sadar bahwa wibawa penguasa mereka telah runtuh di depan mata semua orang.
Mereka mulai menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun atas ketakutan bisa hancur dalam sekejap ketika keberanian muncul. Gatot mencoba sekali lagi bangkit, namun tubuhnya tak mampu menahan beratnya amarah dan kelelahan. Ia menatap Ganden dengan mata yang penuh campuran kemarahan, kecewa, dan rasa takut. "Kau, pemuda, takkan pernah," gumamnya tersendat. Kata-kata itu tak selesai, karena tubuhnya tergelincir jatuh, menandai akhir dari kekuasaan yang selama ini menindas terminal Raja Wali. Ganden berdiri tegap di hadapan Gatot, napasnya tetap teratur, matanya menatap lurus tanpa amarah berlebihan. Ia menunduk sebentar, menghormati pertarungan yang baru saja terjadi, lalu menatap anak buah Gatot yang terpaku. Terminal kini terbebas dari bayang-bayang teror yang selama ini menindas mereka. Para pedagang dan sopir menatap Ganden dengan mata penuh kagum dan harapan baru. Di seluruh terminal, terdengar bisikan dan desahan lega. Terminal Raja Wali, yang selama bertahun-tahun hidup di bawah ketakutan, kini merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Ganden, pemuda sederhana dengan ketenangan dan keberanian luar biasa, telah menaklukkan tiran yang menindas mereka. Hari itu menjadi hari bersejarah, awal dari terminal Raja Wali yang bebas dari kekuasaan Gatot. Setelah Gatot terjatuh tak berdaya, suasana terminal Raja Wali berubah drastis. Keheningan sejenak yang menegangkan kini berganti dengan bisikan lega dan decak kagum. Pedagang dan sopir mulai menepuk tangan pelan, sebagian tersenyum lega, sebagian masih menunduk takut, tetapi semua merasakan satu hal, kebebasan. Yang selama ini terasa mustahil kini hadir di depan mata mereka. Ganden berdiri di sudut terminal, napasnya masih teratur meski tubuhnya lelah. Matanya menatap Gatot sejenak, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keteguhan bahwa tirani telah berakhir. Ia kemudian menoleh melihat anak buah Gatot yang masih bingung dan ragu-ragu, menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun atas ketakutan bisa runtuh ketika keberanian muncul. Terminal, yang selama ini menjadi panggung teror, kini terasa hidup dengan energi baru. Beberapa pedagang mulai membereskan barang dagangan mereka, tersenyum dan saling menatap dengan lega. Mereka mulai berbicara satu sama lain, bisik-bisik tentang hari itu, tentang keberanian Ganden, dan tentang masa depan terminal yang kini bisa mereka jalani tanpa takut. Sopir bus mulai menghidupkan mesinnya, beberapa bahkan menepuk setir dengan penuh semangat, seolah menandai kebebasan yang baru mereka rasakan. Anak buah Gatot yang tersisa terdiam, menyadari bahwa kekuasaan mereka telah runtuh bersama kejatuhan pemimpin mereka. Beberapa menunduk, sementara sebagian lainnya mencoba melarikan diri diam-diam. Terminal Raja Wali kini bebas dari bayang-bayang kekerasan dan ancaman yang selama ini menindas semua orang. Mereka tahu bahwa perubahan besar telah terjadi, dan simbol perubahan itu adalah Ganden, pemuda sederhana yang kini menjadi pahlawan terminal. Ganden berjalan perlahan di antara pedagang dan penumpang, menyapa dengan senyum kecil. Ia tidak mencari pujian atau perhatian, tetapi setiap langkahnya menyiratkan keberanian dan ketenangan yang membuat semua orang merasa aman. Mereka menyadari bahwa selama ini, keberanian kecil seseorang bisa menjadi awal perubahan besar. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini merasakan energi positif yang mengalir di setiap sudut. Beberapa pedagang muda mendekati Ganden, memberikan tepukan hangat di bahunya. Mereka mulai bertanya tentang bagaimana pemuda itu mampu menahan Gatot, dan Ganden hanya tersenyum sederhana, menjawab dengan rendah hati bahwa keberanian tidak selalu tentang kekuatan, tetapi tentang keteguhan hati. Pedagang dan sopir mendengar dengan kagum, menyadari bahwa hari ini bukan sekadar kemenangan fisik, tapi kemenangan moral bagi seluruh terminal. Di sudut terminal, Gatot masih terbaring, tubuhnya lemah, wajahnya merah karena amarah dan kelelahan. Ia menatap Ganden dari bawah, menyadari bahwa wibawa yang dibangunnya selama bertahun-tahun telah hancur. Terminal Raja Wali kini bebas dari kekuasaannya, dan pemuda sederhana ini telah menjadi simbol kebangkitan bagi semua orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Sore itu, terminal mulai hidup kembali dengan suasana baru. Tawa, suara pedagang, dan hiruk-pikuk yang normal kembali terdengar. Terminal Raja Wali yang selama bertahun-tahun dihantui ketakutan kini merasakan kebebasan sejati. Dan di tengah semua itu, Ganden berdiri tegap, menyadari bahwa keberanian seorang pemuda sederhana bisa mengubah nasib sebuah komunitas, meninggalkan jejak sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Sore menjelang malam, terminal Raja Wali kini dipenuhi dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi bisikan ketakutan, tidak ada tatapan cemas dari pedagang maupun sopir.
Udara yang sebelumnya tegang kini terasa ringan, dipenuhi harapan dan kegembiraan. Semua orang mulai bergerak lebih bebas, tersenyum, dan berbicara dengan lantang, merasakan kebebasan yang selama ini nyaris tak pernah mereka rasakan. Ganden duduk di sudut terminal, memeriksa sepatu yang baru diperbaiki sambil menatap hiruk-pikuk sekelilingnya. Ia tidak mencari sorak-sorai atau pujian, tetapi melihat orang-orang kembali tertawa dan bergerak tanpa takut memberinya kepuasan tersendiri. Ia tahu perjuangan hari ini telah mengubah segalanya, bukan hanya nasib Gatot, tetapi nasib seluruh komunitas terminal Raja Wali. Beberapa pedagang muda berkumpul di dekat Ganden, mereka mengungkapkan rasa kagum dan terima kasih. Mereka menceritakan bagaimana selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, dan sekarang, karena keberanian Ganden, mereka merasa mampu melangkah maju tanpa rasa takut. Ganden tersenyum sederhana, mengingatkan mereka bahwa keberanian sejati lahir dari hati yang teguh, bukan dari kekuatan atau senjata. Di sudut lain terminal, anak buah Gatot yang tersisa mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menunduk, malu, dan sebagian memilih pergi diam-diam. Tidak ada lagi wibawa Gatot yang menakutkan. Mereka melihat Ganden sebagai simbol perubahan, pemuda sederhana yang mampu menumbangkan tiran dan membebaskan seluruh terminal. Suasana hening sejenak ketika beberapa dari mereka menatap Ganden dengan rasa hormat, meski masih ada ketakutan tersisa di hati mereka. Pedagang tua yang selama ini hidup di bawah ketakutan menepuk bahu Ganden dengan lembut. "Terima kasih, Nak. Hari ini, terminal ini bebas karena keberanianmu," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menggambarkan semua yang dirasakan warga terminal, legitimasi kebebasan yang baru ditemukan. Ganden hanya mengangguk, menyadari bahwa hari ini bukan tentang kemenangan pribadi, tetapi tentang kebangkitan seluruh komunitas. Gatot yang kini terbaring di sudut terminal, tubuhnya lemah dan napasnya tersengal, menatap Ganden untuk terakhir kalinya. Ia memahami bahwa